Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid daraini amin. Kita lanjutkan kitab Jami' As-Saghir nomor hadis 6624. Hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dan kitab Mustadraknya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Hakim daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Hakim dari Sayyidina Ammar bin Yasir. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Sayyidina Bilal bin Rabah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim pada Sayyidina Anas bin Malik. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan kitab beliau Syarah Kabir pada Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili, Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Syarah Awsat dari Sayyidina Abdullah bin Umar
Dah banyak perawi. Kedudukan hadisnya sebanyak itu pasti sahih. Apa bunyi hadisnya? Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila berwudu ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, khallala, menyela-nyelangi ia Rasul, menyela-nyelangi ia Rasul, lihyatahu, jenggotnya Nabi, bil ma'i, dengan air. Di dalam kitab kitab fikih disunahkan menyela-nyelangi jenggot ketika berwudu dengan air. Caranya adalah ketika mencuci muka, air dibasahi dari telapak tangan, kemudian dikibaskan, masukkan jari dari bawah ke atas. Caranya lihat hadis di bawah, lebih lengkap. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila beliau berwudu, akhadha, niscaya beliau mengambil, kaffan, segenggam. Segenggam itu satu tangan, tapi kalau disebut ghurfah itu dua tangan. Kafan, satu genggam, min ma'in, dari air. Fa adkhalahu, lalu beliau memasukkannya air, tahta hangki, di bawah dagunya, di bawah dagu dekat leher, tu hangki. Orang kita bilang jakun. Fa khallala bihi, maka Nabi menyela-nyelangi dengan air tersebut, lihyatahu, jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakadha, beginilah, amaroni, memerintahkan kepadaku, Rabbi, oleh Tuhanku. Itu cara menyela-nyelangi jenggot. Itu belum cukup, belum lengkap. Dilengkapi kembali oleh hadis berikut, hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila beliau berwudu, araka, beliau menggaruk. Aridoi, dua aridnya. Arid itu adalah bulu yang tumbuh antara sejajar telinga sampai bawah telinga. Ini arid namanya. Dari atas telinga sampai bawah telinga, itu namanya arid. Nah, Nabi menggaruk-garuk dua aridnya, ba'dal arki, sebagian garuk, artinya enggak kuat-kuat. Summa sabbaka, kemudian Nabi menyela-nyelangi, Nabi menyela-nyelangi lihyatahu, jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi asabi'ih, dengan jari jemarinya Nabi, min tahtiha, dari arah bawah. Jadi menyela-nyelangi jenggot bukan dari atas, tapi dari arah bawah ke atas. Nah, sebelum disela-selangi jenggot, air tadi yang diambil itu dituangkan ke sini dulu, ke bagian arid, digaruk-garuk. Nah, kemudian baru dibawa ke atas. Nah, kalau janggutnya kusut, tercabut pelan-pelan.
Nah, hal ini tidak disunahkan ketika ihram. Karena kalau dilakukan ketika ihram, jenggotnya tercabut, dia kena denda. 1 jenggot 1 liter, 2 jenggot 2 liter, 3 jenggot 1 ekor kambing. Nah, kalau terjabut jenggot ketika ihram haji atau umroh karena berwuduk di sela-selangi, 1 jenggot 1 liter, 2 jenggot 2 liter, 3 jenggot, terusnya tercabut semuanya dari 3 sampai semuanya, itu 1 ekor kambing. Nah, maka bagi orang yang ihram tidak sunnah menyela-nyelangi jenggot, sebagaimana tidak disunahkan berkumur-kumur secara berlebihan dan beristinsak berlebihan bagi orang yang berpuasa. Azan insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan pribadi Sayyidina Muhammad dalam segala hal. Hadis berikutnya 6627. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila beliau berwudu, salat, beliau mengerjakan salat rak'ataini, 2 rakaat. Tsumma kharaja ila shalah, kemudian keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Dari kamar beliau ke masjid. Setelah berwudu beliau salat. Salat apa? Salat jazakumullah. Salat sunnah wudu. Nah, siapa yang pertama melakukan sunnah wudu? Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Yang pertama melakukan sunnah wudu Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ini memberitahukan kepada kita bahasanya ada syariat yang ditetapkan oleh Nabi yang pencetusnya sahabat. Kalaulah semua yang tidak diajarkan itu betul-betul bid'ah dan sesat, tidak akan ada sahabat yang berani mencetuskan amal. Kalaulah mencetuskan amal, kalaulah amal yang dicetuskan oleh sahabat tersebut hanya sebatas boleh, tidak mungkin Nabi mengikutinya. Ini bagi Wahabi, catatan bagi Salafi, bahasanya ada di antara amal yang Rasulullah mengistiqomahkannya. Di mana kita tahu istiqomah? Karena di sini menggunakan bahasa kana. Menurut kaidah bahasa Arab dan ulama mustalahul hadis, apabila hadis dibuat dengan kalimat kana, itu maknanya lil mudawamah, sering dan selalu Nabi lakukan. Berarti Nabi selalu melakukan salat sunnah setelah berwudu. Yang dicetuskan, yang dilakukan pertama kali oleh Sayyidina Bilal bin Rabah ketika Nabi bersabda, "Wahai Bilal, kenapa saya dengar di depanku di dalam sorga terdengar bunyi sendalmu? Aku mendengar bunyi sendalmu di depanku." Nah, apa amalan kamu? Sayyidina Bilal katakan, aku setiap kali berwudu salat 2 rakaat.
dan kemudian dilakukan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila beliau berwuduk, dalaka, beliau menggosok-gosok asabi'a rijlaihi, jari jemari kedua kakinya Nabi. Jari jemari kedua kakinya Nabi digosok dengan apa? Bi khinsirihi, dengan kelingkingnya Nabi. Dan ini dibahas di dalam kitab ulama Syafi'iyah. Di antara sunnah wudu adalah menyela-nyelangi jari jemari kaki dengan menggunakan kelingking tangan kiri dari arah bawah. Nah, kelingking tangan kiri diselang-selangi dari bawah. Mulai dari mana? Kelingking kaki kanan ditutup dengan kelingking kaki kiri. Sama dengan urutan memotong kuku kaki. Jadi motong kuku kaki urutannya kelingking kaki kanan ditutup dengan kelingking kaki kiri. Nah, menyela-nyelangi juga seperti itu dengan kelingking tangan kiri dari arah bawah. Dari arah bawah. Nah, demikian berarti wuduknya Nabi itu duduk. Nah, kalau antum wuduknya berdiri, jangan dicoba demikian. Nanti ke rumah sakit. Si fulan sakit, terjatuh di kamar mandi. Kenapa? Dia menyela-nyelangi jari kakinya. Dia wuduk sambil berdiri. Maka sunnah wuduk itu duduk. Nah, kalau antum wuduk di tempat wuduk sana bisa. Letakkan kaki di atas tempat itu, kemudian disela-selangi dengan kelingking. Tapi kalau nggak ada tempat meletakkan kaki, wuduknya berdiri, tidak bisa meletakkan kaki, bagi sebagian orang mungkin itu tidak bisa. Kalau tidak bisa, disela-selangi dari atas. Nah, disela-selangi dari atas. Kenapa dari atas? Ma la yudraku kullu, la yutraku jullu. Sesuatu kalau tidak mampu kita kerjakan secara maksimal, jangan kita tinggalkan. Mesti kita buat juga walaupun dengan dari atas. Tapi kalau mau sunnahnya, wuduk dalam keadaan duduk atau wuduk dalam keadaan berdiri tapi meletakkan kaki di atas tempat yang tinggi, kemudian disela-selangi dengan kelingking kaki kiri. Maaf, kelingking kaki, kelingking tangan kiri. Apa rahasianya kira-kira? Kalau antum konsultasi atau pernah pijat terapi atau pijat refleksi, itu diantara metode refleksinya. Jepitkan jari di antara jari jemari, kemudian tarik keluar. Nah, jepitkan jari kaki dan telunjuk, tarik. Itu salah satu terapi. Nah, kalau orang Islam menterapi dirinya setiap kali berwuduk 5 kali, maka tidak akan ada penyakit pada dirinya. Pernah diterapi? Mungkin orang-orang tua pernah diterapi. Jadi tukang terapi selipkan kayunya mungkin di antara celah jari-jari kakinya, kemudian ditarik dari bawah, bukan dari atas, dari bawah, sesuai yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadisnya hasan. Nah, kalau kita belajar kitab fikih tidak belajar hadis, lalu datang mengatakan kamu belajar pendapat Syafi'i, salat yang pendapat Syafi'i, tidak ikut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah antum belajar hadis, antum akan melihat semua apa saja yang disebutkan dalam fikih-fikih Syafi'iyah itu semuanya berdasar dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya menyela-nyelangi jari jemari kaki dengan kelingking tangan kiri. Nah,
Hadis hasan daripada Sayyidina Mustawrid. Hadis berikutnya, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila beliau telah selesai berwudu, masaha, beliau mengusap wajahahu, mukanya, bi tarafi thawbih, dengan ujung bajunya, dengan ujung bajunya. Ini menunjukkan kesederhanaan, bukan menunjukkan sunnah wudu. Ini pandangan ulama. Jadi bukan ada satu pembahasan lalu kita simpulkan, oh berarti selesai wudu sunnah melap air wudu dengan baju. Jangan ada kesimpulan seperti itu. Tidak ada ulama yang menyimpulkan seperti itu. Tidak ada ulama yang menyimpulkan sunnah selesai berwudu melap air wudu dengan baju. Tapi apabila kondisi darurat, hari sangat dingin, lalu seseorang perlu melap air wudu, maka boleh melapnya. Itu hukum. Yang kedua, yang dilihat di sini adalah kesederhanaan Sayyidina Rasul. Beliau selesai wudu enggak cari lap dengan handuk yang mana, tapi beliau langsung melap air wudunya kalau diperlukan dengan ujung bajunya. Kenapa ulama menyimpulkan tidak sunnah melap air wudu? Karena ada hadis yang lain. Ketika Nabi selesai mandi janabah, lalu diberikan handuk oleh salah satu istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mengambilnya karena membiarkan bekas air mandi janabah, bekas air wudu itu adalah bekas ibadah yang dianjurkan dibiarkan, jangan dilap. Tapi apabila kondisi dingin perlu untuk dilap, Nabi melap dengan bajunya. Nah, kalau antum ada selendang, lebih baik dengan selendang, jangan dengan baju. Oh, Nabi dengan baju, tidak dengan selendang. Kalau enggak ada, baru dengan baju. Kalau ada, dengan selendang. Karena ada hadis lain yang mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Tapi kalau kita lihat Nabi SAW, kehidupan di zaman Nabi, bahkan sahabat katakan, ketika Sayyidah Aisyah atau salah satu istri Nabi ditanya, apakah kalian memakai baju ketika berhaid? Selesai berhaid dipakai kembali untuk sholat? Apakah bajunya diganti? Apa kata salah satu istri Nabi? Siapa di antara kami yang punya dua baju? Enggak ada kami yang punya dua baju. Jadi baju ketika berhaid itulah baju yang kami pakai ketika selesai berhaid untuk sholat. Tapi apabila ada kena darah, kami akan mencuci yang bagian terkena darah. Begitu juga Sayyidah Aisyah katakan, aku pernah mengorek bekas air mani di pakaian Nabi SAW. Nah, jadi ini hadis arahnya kemana? Kesederhanaan Nabi. Bukan sunnah melap air wudu, bukan sunnah melap air wudu ke baju. Jangan salah disimpulkan. Tapi hadis ini sudut pandangnya adalah kesederhanaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena idza tala, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala, Nabi baca amin. Perhatikan baik-baik, amin. A itu mat apa? Mat apa? Mat badal. Ini antum nggak belajar tajwid, pandai baca nggak tahu matnya. Mat badal. Kenapa dikatakan mat badal? Karena dia adalah ganti dari hamzah sebelumnya. Amin itu asalnya. Karena orang Arab tidak mau bertemu dua hamzah dalam satu kata, maka diganti hamzah jadi alif. Maka disebut mat badal. Berapa panjangnya? Berapa panjangnya?
2 harakat. Nah, mad badal panjangnya 2 harakat. Ghafar, Figo. Mad badal panjangnya 2 harakat. Jangan amin, tapi 2 harakat saja. Amin, amin, bukan amin. 2 harakat. Di sini digunakan bahasa tala, membaca. Maka bahasa tala ini umum, apakah di dalam solat atau di luar solat. Maka disimpulkan siapa membaca Al-Fatihah, baik di dalam solat maupun di luar solat, disunahkan membaca amin. Di sini posisi Nabi sebagai imam, maka imam juga dianjurkan membaca amin. Dan aminnya makmum, tunggu aminnya imam, jangan duluan. Nah, tunggu aminnya imam. Makmum baca amin, tunggu aminnya imam. Karena Nabi SAW bersabda, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufirat lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang serentak aminnya dengan amin malaikat, diampuni dosanya. Sabar dulu, Pak Imam itu sesak nafas. Ada Pak Imam yang udah tua, jadi dia perlu ngambil nafas. Waladdallin, amin. Ini kita waladdallin belum ngambil nafas, dia udah baca amin. Maka yang baca amin duluan dari imam tidak dapat fadilah pengampunan dosa. Sia-sia baca aminnya. Yang lain dapat fadilah, antum gak dapat fadilah. Bagaimana Nabi membaca amin? Hatta yusmi'a, sehingga memperdengarkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam mayyali, kepada orang-orang yang ada di dekatnya Nabi, minas saffil awal, dari saf terdepan, dari saf pertama. Jadi aminnya imam terdengar oleh saf pertama. Itu ketika tidak ada mic. Kalau sekarang aminnya imam masuk ke mic. Jangan bagi tugas dengan makmum. Saya baca Al-Fatihah, kalian mengaminkan. Tidak ada bagi-bagi tugas. Hadis berikutnya, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa asy-syita, apabila datang musim dingin. Apabila datang musim dingin, dakhalal baita, niscaya Nabi masuk ke rumah, lailatal jumu'ah, pada malam Jumat. Wa idza jaa as-saif, apabila datang musim panas, kharaja, Nabi keluar. Arti keluar, tidak tidur di rumah. Nabi itikaf di Masjid Nabawi lailatal jumu'ah, pada malam Jumat. Nah, hadisnya penjelasannya sampai di situ. Yang Allah berikan ilham pemahaman yang lain, insya Allah seperti yang antum pahami. Nah, tapi yang Allah belum berikan ilham, ya sudah, nanti Allah berikan ilham tahun depan. Berarti hadis ini tidak bisa kita praktekkan di Indonesia, karena di Indonesia tidak ada musim dingin, tidak ada musim panas. Untuk pengamalan hadis ini dikaitkan kepada malam dingin, malam panas. Nah, kalau malam markas hujan lebat, pulang ke rumah. Kalau malam markas panas, tidur di bero. Nah, itu kesimpulannya. Nah, Rafid paham?
Itu masalahnya, hadis itu nggak bisa dibaca semua. Hadis berikutnya, wa idza labisa thawban jadid, apabila Nabi memakai pakaian yang baru, hamidallaha ta'ala, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala, membaca doa memakai pakaian baru yang sudah diriwayatkan pada hadis sebelumnya. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba bila haulin minni wala quwwah. Sudah? Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba bila haulin minni wala quwwah. Ini adab pertama memakai pakaian baru. Pakai celana baru, gamis baru, baju dalam baru, peci baru, sorban baru, selendang baru, sendal baru. Oh, sendal nggak masuk. Sendal tidak masuk kata-kata pakaian dalam bahasa Arab. Selepasnya sholat rakaatain, Nabi sholat 2 rakaat. Jadi baju baru itu selesai baca doa dipakai sholat 2 rakaat. Apakah sholat tahiyatul masjid, apakah sholat qobliyah subuh, untuk sholat duha, untuk sholat tahajud, atau untuk sholat hajat, atau untuk sholat syukur. Nah, sholat terima kasih sudah dikasih baju baru oleh Allah. Adab yang ketiga, wa kasal khalqa, Nabi berikan yang lama. Nabi berikan pakaian yang lama. Nah, yang lama diberikan. Kalau ditumpuk semakin banyak. Lain hal dengan antum yang buat begitu, izin dulu sama orang tua. Dah saya kasih baju mana yang kemarin? Sunnah Nabi dikasih sama yang kawan. Oh, itu nggak boleh. Seorang anak, seorang istri tidak boleh kecuali izin orang tua dan suami. Mana selendang yang kemarin? Kasih sama kawan. Karena sunnahnya dapat yang baru, kasih yang lama sama kawan. Sebetulnya bukan dikasih, tapi dibuang. Jatuh di jemuran gak diambil. Nah, hadis Nabi itu cuma alasan. Hadis berikutnya, perhatikan baik-baik. Yang tidak mau baca bismillah ketika baca surah. Ini hadis sahih riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu, apabila datang kepadanya Nabi Jibrilu oleh malaikat Jibril, faqara'a, lalu membaca ia malaikat Jibril Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau malaikat Jibril turun kepada Nabi menyampaikan wahyu membaca bismillah, alima, niscaya Nabi tahu annaha surah, sesungguhnya itu adalah surat. Itu berarti satu surah, itu pangkal surah. Jadi kalau malaikat Jibril datang langsung baca surah, baca a'udzubillah, langsung baca ayat, tidak baca bismillah, itu Nabi mengetahui itu adalah ayat yang akan ditempatkan di surah yang mana. Penempatan ayat di surah yang mana, setelah ayat yang mana, ini berdasarkan perintah malaikat Jibril. Dan Nabi perintahkan kepada Sayyidina Zaid bin Thabit yang menulis wahyu, wahai Zaid, dengarkan ayat ini. Ayat ini tempatkan pada surah Al-Baqarah, setelah ayat ini, sebelum ayat itu. Jadi penyusunan ayat Al-Quran itu langsung dari Nabi SAW. Tapi apabila malaikat Jibril turun dan membacakan ayat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka Nabi tahu itu adalah awal surah. Nah, itu sebabnya Al-Quran di awal surah ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Dari siapa?
Dari siapa? Dari malaikat Jibril. Dan begitu yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat. Lalu mereka datang belakangan, nggak mau baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wadduha. Nggak pakai bismillah. Sudah jelas semua cetakan Al-Quran pakai bismillah, dia nggak mau baca. Katanya nggak ada dalil. Itu dalilnya. Hadis sahih dalam Mustadrak karangan Imam Hakim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi baca mengimami sholat itu bukan ikut tren, bukan ikut gaya. Memang gaya nggak pakai bismillah itu agak modern orangnya, itu agak orang maju. Lebih maju lagi kalau Fatihahnya pakai bismillah, dan lebih maju lagi kalau nggak baca Al-Fatihah langsung ruku. Itu maju sekali dia. Kalau kamu tidak mau baca bismillah, carikan mushaf Al-Quran yang awal suratnya nggak pakai bismillah. Ini ada seluruh dunia orang pakai, seluruh mushaf ada awalnya bismillah, nggak mau dibaca. Nah, kalau nggak ketemu dalilnya, ini kami beritahukan dalilnya. Hadis sahih riwayat Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang mengatakan sahih bukan Utsaimin, bukan Albani, tapi mengatakan sahih adalah Imam Jalaluddin As-Sayuti yang digelar dengan Hafiz hadis terakhir sepanjang dunia. Hadis berikutnya, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza ja'ahu malun, apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh harta rampasan, harta pajak perdagangan, harta perdamaian daripada negara taklukan, apabila datang, lam yubayyithu, niscaya Nabi tidak membiarkannya sampai malam. Lam yubayyithu, niscaya Nabi tidak membiarkannya sampai malam. Walam yukayyilhu, dan Nabi tidak membiarkannya sampai siang. Kalau datang pagi, itu sebelum siang sudah habis. Datang siang, sebelum malam sudah habis. Tersisa malam, Nabi keluar, suruh sahabat untuk membagikannya. Ini harta anak yatim 7 bulan, diumumkan saja. Tabungan anak yatim sudah alhamdulillah 70 juta. Sudah 7 bulan, sudah 8 bulan. Bukan hanya dimalamkan, sudah ditahunkan. Bahkan di akhir tahun pun nggak dibagi habis, disisain lagi untuk tahun depan. Dan ini harta umum, ini harta masyarakat, ini harta rakyat. Tapi kalau harta pribadi mau ditahunkan kah, mau dibawa mati kah, terserah. Tapi kalau harta ghanimah, harta umum, perintah Nabi SAW sebelum malam sudah dihabiskan. Kalaupun harta anak yatim tidak bisa dibagi cepat, minimal setiap minggu atau setiap bulan itu ada yang dikeluarkan untuk kemaslahatan anak yatim. Nah, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu, apabila datang kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amrun, oleh satu informasi dan satu urusan, yusarru bih, yang Nabi senang dengannya, Nabi gembira dengannya, kharra, niscaya beliau tersungkur, sajidan, hakadan sujud, syukran lillah,
karena bersyukur kepada Allah. Ini disebut dengan sujud syukur. Datang gelodok, habis semua rumah, tinggal rumah dia, sujud syukur. Terjadi kecelakaan, semua penumpang mati, tinggal dia yang hidup, langsung sujud syukur. Tapi syaratnya suci, berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat. Sujud syukur dilakukan 1 kali, sama dengan sujud tilawah. Sujud tilawah, takbir dulu, Allahu Akbar, aku sujud syukur karena Allah. Kemudian sujud, Allahu Akbar, baca bacaan syukur. Bacaan syukur yang dibaca boleh bacaan Nabi Sulaiman alaihissalam. An askura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala shalihan. Nah, itu bacaan salah satu sujud syukur. Kalau nggak ada tahu bacaannya, baca dalam hati, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Nabi Sulaiman. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jara bihi, apabila berlaku dengannya Nabi, apabila terjadi dengannya Nabi. Hati jaro itu lewat, tapi maksudnya berlaku, terjadi. Ad-dhahik, oleh tertawa. Jadi apabila Nabi tertawa, yang biasanya tertawa Nabi senyum, tapi kadangkala tertawa Nabi juga sampai terlihat gigi taringnya. Apabila berlaku tertawa yang seperti itu, apa yang Nabi lakukan? Wada'a yadahu ala fih, beliau meletakkan tangannya di atas mulutnya. Nah, jadi kalau tertawa sampai keluar suara, sampai nampak gigi taring, apalagi sampai keluar lidah, maka dianjurkan meletakkan tangan di atas mulut. Ini. Kalau putih, alhamdulillah. Ini kuning. Kata tawa tuh, tutup mulut. Bukan tangan kiri, dengan tangan kanan. Kalau menguap baru tangan kiri. Kalau tertawa menutup mulut dengan tangan kanan. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa, apabila beliau duduk majlisan, di satu tempat duduk, fa arada ayyakuma, lalu Nabi ingin untuk berdiri, istighfara, niscaya beliau membaca istighfar asran, 10 kali, ila khamsa asrata, sampai 15 kali. Ini kalau beliau duduk di satu tempat, mau meninggalkan tempat tersebut, beliau istighfar 10 kali sampai 15 kali tanpa melupakan doa kafaratul majlis. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa, apabila beliau duduk, ihtaba, beliau akan duduk ihtiba. Duduk ihtiba adalah duduk memagut lutut dengan kaki dirapatkan, bukan diselangkan, tapi rapat. Lututnya ditegakkan, biyadaihi, dipagut, dipegang, dieratkan dengan kedua tangannya. Kedua tangan, tapi bukan seperti ini. Nah, kalau seperti ini hukumnya makruh, karena menyela-nyelangi jari, apalagi duduk sebelum sholat, duduk setelah sholat,
duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis bayan, lutut ditegakkan, dipegang yang seperti ini makruh di tangannya. Mana cara? Pegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan seperti dalam solat. Kemudian lengketkan lutut di situ. Nah, gini. Itu salah satu duduknya Rasul. Bahkan sahabat ada memakai duduk itu ketika khutbah. Nah, jadi kalau ada orang duduk seperti itu dalam masjid, itu enggak makruh. Karena duduk itu pernah dibuat oleh sahabat di hadapan Nabi. Tapi duduk seperti itu tidak dibolehkan di sini. Nah, nanti semuanya begitu. Kapan tuh menulisnya? Lebih tinggi lututnya pada kitabnya. Nah, jadi begini, sunnah. Tapi jangan diselangi, jangan dieratkan jari, tapi pegang. Nah, kemudian supaya mereka aman dan nyaman, mereka buat alat untuk mengikat itu. Habwa, diikat. Itu duduknya sunnah, tapi caranya enggak sunnah. Caranya enggak sunnah pakai ikat-ikat itu. Sehingga banyak sekali sorban, rida, tali, tongkat, apa lagi? Semua kalau jubah dilepas tu songgok ni, songgok kainnya mau wuduk. Nabi melikat lutut dengan tangan saja, enggak pakai kain. Dan duduknya diangkat kakinya, bukan bersila. Nah, kadang-kala kan dipakaikan habwa itu untuk bersila. Boleh duduk bersila, enggak ada masalah. Tapi kalau betul-betul ittiba dengan Rasul, tidak pakai kain, tapi pakai tangan. Hadis hasan. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa, apabila beliau duduk, yatahaddatsu, beliau berbicara sendiri. Beliau bicara sendiri artinya bergumam. Yuksiru, beliau memperbanyak. Ayyarfa'a tarfahu ila sama, beliau mengangkat pandangannya ke langit. Beliau mengangkat pandangannya ke langit. Ini sunnah khususiyat Rasul, tidak perlu diikuti oleh umat. Kenapa Nabi berbicara sendiri mengangkat pandangan ke langit? Karena menunggu wahyu yang turun. Nah, kalau kita apa yang mau ditunggu? Sering-sering begitu. Tadi saya didatangi oleh malaikat Jibril. Saya Nabi untuk Sumatera Barat. Nah, ini sunnah khususiyat namanya. Kenapa sunnah khususiyat? Karena Imam Abdurrahman Al-Manawi menukilkan di bawah, intilaran lima yuha ilaih wa syauqan ila rafiqil a'la. Nah, karena menunggu wahyu yang diturunkan, karena rindu kembali kepada Allah. Nah, kalau sisi kedua boleh. Nah, dah bosan hidup untuk ngomong, pandang ke langit, cabutlah nyawa saya. Boleh. Itu ada sunnahnya, ada ilalnya pada kita. Tapi kalau nunggu wahyu untuk Nabi, syauqan ila rafiqil a'la, boleh untuk umat, rindu untuk mati. Tapi enggak ada yang rindu mati. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa, apabila beliau duduk, ia tahaddatsu, beliau berbicara, yakhlu'una alaih, beliau melepaskan kedua sendalnya. Beliau melepaskan kedua sendalnya. Ini biasanya duduk di lapangan. Nah, duduk di lapangan. Jadi kalau mau duduk di lapangan, sendal jangan dipakai.
Sepatu jangan dipakai, istirahatkan kaki dari sendal. Jadi duduk, lepaskan kaki dari sendalnya, dari sepatunya. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza jalasa, apabila beliau duduk, jalasa ilaihi ashabuh, duduk menghampirinya Nabi oleh sahabatnya Nabi. Bagaimana duduk sahabat di dekat Rasul? Halakon, halakon, lingkaran-lingkaran. Nah, duduknya melingkar seperti zikir subuh Jumat. Nah, duduknya melingkar seperti duduk di majlis bayan. Nah, kalau duduk pembelajaran itu dibuat melingkar, itu mungkin kurang rapi. Antumnya yang kurang rapi. Kalau bisa rapi bagus juga. Sedangkan duduk zikir aja kurang rapi, nggak ada mejanya. Antum lihat majelis khataman Sahih Bukhari, daurah hadis di Pakistan, itu duduknya melingkar, murid-muridnya itu sunnah, duduk melingkar. Nah, biasa kan kita duduk lurus. Negatifnya tuh yang di pojok, dia sedang ngapain dia? Nah, pojok sana kadang-kadang nggak terpantau. Tapi kalau duduk melingkar, itu nampak semuanya. Maka dikatakan halaqah. Maka Nabi bersabda, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman sorga, ambillah hasilnya. Apa itu taman sorga? Hilakud dzikir. Hilaqah zikir, artinya lingkaran yang dibuat untuk berzikir. Lebih tepatnya lagi seperti zikirnya Turki, itu melingkar. Tapi jangan sampai pemimpin zikir di tengah. Kalau pemimpin zikir di tengah, tidak dibolehkan. Seperti hadis yang kita baca tadi pagi di dalam kitab Kabair, Allah mengutuk orang duduk di tengah majelis. Nah, jadi itu hilaqah. Jadi Turki menafsirkan hilaqah itu bulat. Tapi Indonesia atau yang lain menafsirkan itu setengah lingkaran, sesuai dengan pemahaman dan adat setempat. Mau Turki bulat lingkaran boleh, atau seperti di tempat-tempat yang lain setengah lingkaran seperti Pakistan. Itu kita lihat daurah hadisnya, itu duduk santrinya setengah lingkaran. Nah, mungkin untuk menutupi, untuk menghindarkan supaya sahibul majlis jangan ada di tengah-tengah. Karena kalau di tengah-tengah kena kutuk. Hadis berikutnya, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu, apabila sulit atau menimpa akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam amrun, oleh satu perkara, oleh satu hajat, satu kesulitan, shalla, niscaya beliau salat. Inilah yang disebut dengan salat hajat. Salat hajat. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun, apabila menimpa akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh urusan, oleh musibah, qala, Nabi membaca la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Lengkap salatnya, salat hajat, bacaan setelah salat hajat ini. Atau ketika kita tidak bisa salat, kejadian itu tiba-tiba, mobil bocor di tengah jalan, mau salat enggak tahu arah kiblat, mau salat enggak ada wudhu, maka baca bacaan ini, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin.
Sudah disiapkan hafalan? Enggak lancar juga? La ilaha illallah halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza halaf, apabila beliau telah bersumpah, ala yaminin, atas satu sumpah, la yahnas, beliau tidak akan melanggarnya. Beliau tidak akan melanggarnya. Sehingga turunlah ayat kafaratul yamin. Sehingga turunlah ayat kafaratul yamin. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah. Fa illam, sambungannya, fa illam yajid fasyamu salasati ayyam. Kafarat sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin. Nah, jangan ditafsirkan nasi bungkus. Lihat penafsiran ulama. Memberi makan maksudnya adalah memberikan makanan pokok 1 liter beras tanpa lauk pauk kepada fakir miskin sebanyak 10 orang. Tidak boleh 10 liter kepada 1 orang, tapi 1 liter kepada setiap orang, 10 orang. Jadi 10 liter kepada 10 orang. Kalau tidak, memberi pakaian. Memberi pakaian. Pakai itu baju, bahkan ulama katakan sapu tangan pun cukup. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Tapi ulama pendapat yang ihtiyat, sesuatu yang dipakai, baju, celana, tidak termasuk sepatu dan sendal. Kemudian memerdekakan budak sahaya. Hari ini nggak ada budak. Jadi kafarat sumpah itu 3. Boleh pilih, memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Kalau 3-tiganya tidak mampu, maka puasa 3 hari. Yang punya uang nggak boleh puasa 3 hari. Yang punya uang untuk beli pakaian tidak boleh puasa 3 hari. Yang kafarat sumpah puasa 3 hari bagi orang yang tidak mampu 3 hal di atas. Nah, sebelum ayat ini turun, Nabi kalau bersumpah tidak pernah melanggar. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, apabila kamu sudah bersumpah lalu melihat ada perkara yang lain yang lebih baik, maka langgarlah sumpah kamu tersebut dan bayarlah kafaratnya. Nah, ini anjuran pada Sayyidina Rasul. Misal dia fokus belajar, maaf salah, dia pernah mencret gara-gara makan pisang. Maka selesai itu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan makan pisang seumur hidup. Nah, kemudian ketika dokter menyarankan makan pisang, dia katakan nggak boleh, saya ada sumpah nggak makan pisang. Berobat cari dokter yang lain, disuruh juga makan pisang. Kata dia sudah sesumpah nggak makan pisang. Setiap dokter yang ditanyakan menyarankan dia untuk makan pisang. Dan pas satu keadaan makanan satu-satunya cuma pisang. Nah, saat itu sebaiknya dia langgar sumpahnya, makan saja pisang. Makan saja pisang itu, lepas itu bayar kafaratnya. Kalau nggak punya uang, puasa 3 hari. Nah, ini kafarat sumpah yang sudah diikrarkan lalu dilanggar. Beda sama kafarat sumpah antum mencuri, enggak. Coba sumpah, wallahi demi Allah saya enggak mencuri. Kalau saya mencuri, saya bersedia dikutuk oleh Allah. Itu enggak bisa dengan kafarat sumpah. Kafarat sumpah tetap
wajib dibayar karena sumpahnya sumpah bohong. Tapi kutukan itu susah untuk hilangnya. Jangan enak-enak tumbak handphone. Enggak, coba sumpah, wallahi saya enggak bawa handphone. Kalau sampai handphone saya dikutuk Allah. Kalau kena kutuk, seperti ketika Nabi SAW berjalan dengan satu rombongan, ada satu wanita mengendarai onta, ontanya ugal-ugalan. Lalu Nabi sabdakan, lalu wanita itu katakan, terkutuk wahai onta. Nah, ketika dikatakan onta itu terkutuk, kata Nabi, turunkan perempuan itu darinya, turunkan barang-barangnya, lepaskan onta itu karena dia sudah terkutuk. Kata perawi, ketika onta itu dilepaskan, kami lihat dia pergi kemana-mana, tidak ada yang mau ngambil. Itu terkutuk, jauh dari rahmat Allah. Jadi yang berani-berani bersumpah, wali Allah saya enggak lakukan, saya bersedia dikutuk oleh Allah, nanti antum enggak laku-laku. Lamar pekerjaan di situ ditolak, lamar wanita situ semuanya ditolak, ketemu kawan-kawan tu semua ditolak. Nah, apapun yang didekati semua lari dari dia. Satu cuma yang mau dekat dengan dia, malaikat maut. Nah, kalau itu diusah lari itu aman. Orang ini terkutuk, malaikat maut pun lari dari dia, itu aman. Ini malaikat maut tetap dekat walaupun kena kutuk. Jadi kafarat sumpah untuk sumpah yang sudah diikrarkan lalu dilanggar, bukan untuk sumpah bohong, bukan untuk sumpah palsu. Sumpah palsu dan bohong tetap juga dibayar kafaratnya, tapi kutukannya susah untuk hilang kecuali dengan taubat nasuha, kemudian mengakui kesalahan, yang kedua membayar yang dizalimi. Itu caranya. Roti saya hilang, antum ngambil roti si fulan? Enggak. Coba sumpah, wallahi demi Allah saya tidak ngambil rotinya. Kalau saya ngambil rotinya saya kena kutuk. Itu kalau antum lepaskan kutukan dengan gudang roti itu pun belum bisa. Kenapa mesti dapat kutuk hanya dengan sepotong roti? Yang kutukan itu tidak bisa hilang dengan segudang roti. Nah, hati-hati, jangan pernah bersumpah bohong. Hadis berikutnya, dua terakhir. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza halaf, apabila beliau bersumpah, qala, Nabi membaca walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Ini biasa Nabi gunakan untuk bersumpah. Sumpah Nabi ini adalah penekanan-penekanan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, aku melihat malaikat berbondong-bondong mencatat amalnya untuk perkara-perkara motivasi. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza humma, apabila beliau demam panas, da'a, beliau meminta bi kurbatin, dengan satu kirbah, satu kantong, min ma'in, dari air, fa'afraghaha, lalu Nabi menuangkan air tersebut ala qarnih, atas, qarni artinya tanduk, tanduk itu artinya puncak kepala. Nabi menuangkan air tersebut di puncak kepalanya, faghtasala, lalu Nabi mandi. Hadis sahih riwayat Imam Tabrani dan Imam Hakim, berbeda dengan nasihat orang tua-tua. Kamu demam jangan mandi, nanti tambah demam. Nah, Rasul katakan kalau demam beliau ambil air, tuangkan di kepala. Tuangkan di kepala, pas di ubun-ubun, di korni, di puncak kepalanya. Yang demam-demam panas mandi. Mandi sebelum subuh. Nah, yang demam, menggigil malam, lepas sebelum subuh mandi. Ikut ittiba dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuangkan air dari puncak kepala.
Khair, insyaallah mungkin ada pertanyaan dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, pangkal bawah Pak, ditekan di atas. Montirnya datang. Salah. Terkait masalah zakat, kalau dalam membayar zakat, terutama dalam karma itu membayar zakat itu apakah dibagi pada para anggota keluarga atau misalnya apakah dihantar yang bapak, ibu atau anak bisa atau tinggal keseluruhan. Kemudian untuk penyalurannya apakah boleh melalui lembaga-lembaga resmi, Basnas, atau lembaga lainnya, apakah bisa bagaimana secara langsung? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat itu kewajiban individu, tidak boleh digabungkan antara harta suami, istri dan anak. Ada yang harta milik bersama seperti hasil usaha suami istri, itu keluar satu zakat. Ada juga misalnya tabungan istri, itu nisabnya zakatnya sesuai dengan tabungan istri. Mungkin tabungannya belum sampai satu nisab, mungkin tabungnya belum sampai 1 tahun, maka tidak kena zakat. Begitu juga tabungan suami, itu sesuai dengan nisabnya dan tahunnya. Begitu juga tabungan anak. Karena ada orang-orang memberikan tabungan untuk anaknya. Setiap bulan nih anak A, anak B, anak C, sehingga dia punya rekening sendiri. Itu kalau sampai 1 nisab, semuanya wajib zakat berdasarkan nisab masing-masing dan hitungan tahun masing-masing. Tidak boleh digabung. Kenapa tidak boleh digabung? Karena mereka tidak berkongsi. Nah, tidak boleh berkongsi. Kemudian cara membagikannya. Nah, cara membagikannya tidak boleh atau tidak sebaiknya dengan online. Kenapa? Karena ada bahasa memberikan. Bahasa memberikan itu kepada individu yang jelas, bukan kepada suatu lembaga yang tidak jelas. Tapi kalau jelas nggak ada masalah. Yang kedua berkaitan dengan lembaga resmi negara, yaitu tentang Badan Amil Zakat Nasional, itu tidak boleh dijawab. Nah, kenapa tidak boleh dijawab? Bergantung kepada kondisi Basnas masing-masing. Bergantung kepada kondisi Basnas masing-masing di tempat masing-masing. Kalau kondisi Basnasnya memang membagikan kepada yang berhak, maka kita salurkan lebih baik, karena manfaatnya lebih menyeluruh. Tapi apabila Basnas tertentu di daerah tertentu
tidak membagikan kepada yang berhak atau salah tempat, maka sebaiknya jangan. Kenapa? Karena dia tidak menyalurkannya. Salah satu contoh kasus, nah, apabila seseorang berhutang datang ke Basnas, lalu Basnasnya menolak dengan alasan tertentu, itu buktinya berarti dia tidak membagi, berarti dia tidak menyalurkan. Lalu Basnas memberikan bantuan pendidikan kepada perkuliahan dengan dasar fisabilillah, berarti tidak di jalurnya. Fisabilillah menurut kesepakatan ulama tafsir itu orang berperang di jalan Allah. Lalu Basnas misalnya memberikan untuk pembangunan masjid, berarti tidak semestinya. Basnas membangun untuk panti, bangunan panti, atau Basnas melayani anak yatim atas nama anak yatim, ini tidak sewajarnya, karena zakat hanya tersalur kepada 8 kelompok yang disebutkan dalam surah At-Taubah, innama. Apabila diawali dengan kalimat innama, tidak boleh ditambah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Berangkat. Yang 2 enggak ada. Mukatab sama fisabilillah enggak ada. 6 rekening. Nah, kalau dia fakir, dari rekeningnya fakir. Kalau dia miskin, rekeningnya miskin. Tidak boleh dicampur baru begitu saja. Tidak boleh enggak ada jatah anak yatim, enggak ada jatah guru TPA, enggak ada jatah santri, pelajar dan sebagainya. Yang ada adalah jatah fakir, miskin, orang berhutang, biaya personal yaitu amil, mu'alaf, orang musafir, 6 saja. Nah, di tempat kita. Tapi kalau mereka campur semuanya, keluarkan semuanya, biara personal entah berapa, untuk fakir entah berapa, untuk miskin entah berapa, campur aduk nggak jelas, berarti pengeluaran zakatnya tidak dikelola secara baik. Nah, kemudian cara membagikan kepada fakir miskin bukan tunggu proposal. Itu namanya memberi, meminta dari fakir miskin. Nabi katakan, ambil di antara orang kaya mereka, kembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Kamu kembalikan. Berarti kamu sendiri yang digaji dengan biaya zakat untuk mendata siapa fakir miskin di wilayah tersebut. Dan tidak boleh zakat satu wilayah dipindahkan ke wilayah yang lain. Mendata fakir miskin, mendata mu'alaf, mendata orang berhutang, itu kewajiban daripada amil zakat. Dia digaji di sana. Nah, setelah itu dibagikan kepada fakir miskin. Bagaimana cara baginya? Kalau dia tidak mampu lagi berusaha, tidak bisa bekerja, maka diberi rezeki 1 tahun hidup. Tapi kalau dia fakir dan miskin, dia bisa berusaha, dikasih modal untuk usaha yang bisa dikelola. Dia bisa kelola jual gorengan, maka usaha untuk beli gerobak dan modal. Dia bisa jual sayuran, maka modal untuk jual sayuran. Kalau dia berhutang, maka sebanyak hutang dia punya. Tapi kalau dibagikan kepada fakir miskin, satu orang 500.000 rupiah setiap tahun, itu orang miskin tidak akan pernah berkurang dari harta zakat. 500.000, 200.000 beli beras, 100.000 beli paket, 100.000 beli token, 100.000 beli rokok. Nah, besok dia minta lagi, besok dia minta lagi. Jadi zakat tidak pernah mengurangi fakir miskin. Tapi kalau zakat dikelola yang sebenarnya, sekarang kita cari 10 orang tahun ini fakir, 10 orang miskin, kita kasih dia modal. Nah, besok tahun depan dia nggak dapat lagi. Cari 10 yang lagi, saya 10 lagi. Kalau 10 tahun Basnas berdiri, maka 100 fakir tidak ada lagi, 100 miskin nggak ada lagi, akan berkurang. Tapi kalau dikelola acak-acakan seperti itu, sebaiknya zakat jangan dibagikan ke Basnas, tapi bagi langsung kepada orang yang membutuhkan. Nah, orang membutuhkan juga kita bagi dengan cara yang tadi. Jangan dipanggil orang ke rumah, kasih 100.000, kasih 200.000, ini zakat atas saya. Itu besok begitu lagi, besok begitu lagi, nggak ada perubahan.
kalau kita memang punya harta zakat yang cukup dari anak, zakat anak, cari miskin tetangga, keluarga, karib kerabat, orang kampung yang tinggal satu wilayah dengan kita tanya dia, kamu usaha apa yang bisa? Saya akan kasih uang zakat untuk memodali. Nah, besok tahun depan kita modali satu lagi. Jadi satu keluarga, anak, ibu, anak, istri, bapak, satu keluarga itu menghilangkan fakir miskin setiap tahun 3 keluarga. Tahun depan 3, tahun depan 3, tahun depan 3. Ini cara bagi zakat yang benar, cara bagi zakat yang tepat, sehingga mengurangi angka kemiskinan. Nah, saya tidak tahu apakah Basnas di tempat antum seperti yang saya bicarakan atau tidak. Kalau tidak, bagikan langsung. Kalau iya, lebih baik disalurkan ke Basnas kalau dia membagi sesuai dengan aturan syariat. Tapi kalau tidak membagi sesuai aturan syariat, lebih baik dibagi sendiri, karena itu lebih bermanfaat. Khair. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkara bersumpah tadi ya. Jadi yang kami tanyakan, karena sekarang ini kita sedang boikot produk Israel itu ya, dan ini sedang dimarakkan oleh para aktivis. Apakah itu juga termasuk sumpah? Terus yang selanjutnya yang kedua kami tanyakan, jika orang yang telah melaksanakan itu, memboikot itu, melakukannya umpama memakai produk yang sudah terpakai, apakah mesti dibayar kafarat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memboikot bisa saja jadi sumpah kalau kita gunakan nama Allah. Tidak menjadi sumpah kalau kita tidak gunakan nama Allah. Kalau kita katakan wallahi atau billahi atau tallahi, 3 huruf sumpah, waw, ba, dan ta. Saya memboikot produk Israel. Nah, kalau dia gunakan kalimat tersebut kemudian dia langgar secara sengaja, maka dia wajib membayar kafarat sumpah. Tapi kalau dia katakan saya berikrar tidak akan memakai produk Israel, itu nggak apa-apa kalau dilanggar, karena tidak ada sumpah. Karena sumpah itu terakad hanya dengan nama Allah saja. Bahkan kalau ada orang bersumpah dengan nama selain nama Allah, maka dia dianggap murtad. Nah, kalau niatnya sumpah. Tapi kalau menggunakan kata sumpah tanpa niat sumpah, itu enggak murtad. Ini saya kerja siang malam demi anak, akan demi itu. Nah, itu enggak sumpah, itu bahasa lisan, itu peribahasa. Dia enggak niat sumpah. Walaupun demi Allah itu sumpah, demi anak juga kalimat sumpah. Ada satu kalimat yang kita pakai dalam keseharian kita, kita tidak menganggapnya sebagai sumpah. Nah, orang Arab itu menggunakan bahasa wallah. Wallah enggak boleh, wallah boleh, wallah jangan. Itu disebut dengan lawul yamin. Sumpah yang dianggap sia-sia, diucapkan, terucap tanpa diniat karena suatu tradisi dan kebiasaan, itu tidak ada denda. Itu tidak ada kafarat. Nah, memboikot produk Israel, nah itu juga perlu penjelasan yang jelas. Nah, kalau boikot, kita memboikot dari kedai, itu bukan memboikot produk Israel, itu memboikot kedai kecil. Tapi yang memboikot itu yang berhak adalah yang menjadi penyedia barang. Orang-orang ngambil barang sama dia, dia yang berhak memboikot. Kalau dia boikot, orang nggak bisa ngambil. Tapi kalau sudah masuk dalam kedai kecil, dia entah kemakan modalnya, entah ada untungnya, kemudian sabunnya, samponya produk Israel, kemudian orang nggak beli lagi, itu bukan membunuh Israel. Nah, itu membunuh orang kampung sendiri. Nah,
itu nggak perlu diboikot. Itu nggak boleh diboikot karena dia sudah beli tunai. Kalau kita boikot malah dia yang mati, bukan Israel. Nah, siapa yang berhak memboikot? Bukan kita, konsumen yang memboikot, membeli di kedai-kedai kecil, tapi orang-orang yang menyediakan barang. Nah, agen-agen tertentu dia nggak mau terima lagi, dia tolak untuk masuk Sumatera Barat. Itu sebetulnya yang lebih bermanfaat daripada masyarakat disuruh memboikot sampai salah paham. Akhirnya penderitanya bukan Israel tapi umat Islam sendiri. Khair, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana disirkan baca bismillah ketika membaca ayat? Ada orang disirkan, jadi saya akan menjelaskan itu. Kemudian apabila kita membaca ayat, kemudian ayat panjang, kemudian di rakaat kedua kita baca bismillah atau kemudian pertanyaan lagi mengenai beradas besar di sana. Kita kalau beradas besar, kemudian kita berduduk, kemudian kita mengerjakan kajian rumah apa pun biasanya. Jazakumullah khair. Pertama, baca bismillah secara sir. Memang membaca basmalah ada sebahagian orang ngimamin salat bismillahnya sir. Al-Fatihah bismillahnya sir. Ada Al-Fatihah jahar bismillahnya, surahnya sir. Betul, itu sesuatu mungkin khilafiyah antara basmalah sir dengan enggak sir. Tapi kalau kita mazhab Syafi'iyah, bacaannya jahar, bismillahnya jahar. Bacaan salatnya sir, bismillahnya sir. Jadi kedua-duanya diikut samakan. Jangan sampai bismillahnya sir, Al-Fatihahnya jahar. Kalau bismillahnya sir, Al-Fatihahnya jahar, seolah-olah kita berpendapat bismillah bukan Al-Fatihah. Sementara kita lihat secara jelas Bismillahirrahmanirrahim dalam kurung angka 1. Itu menunjukkan bismillah ayat pertama dari Al-Fatihah. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan bismillah di Al-Fatihah baca jahar. Kalau salat jahar baca sir kalau salatnya sir. Tapi bismillah yang ada di surah itu sebagian berpendapat bismillah adalah pembatas untuk menentukan ini awal atau akhir surah. Seperti yang baca tadi, kalau dibaca bismillah berarti Nabi tahu itu ada awal surah. Maka ulama Syafi'iyah juga mengamalkan bismillah di awal surah itu jahar kalau salat jahar, sir kalau sir. Tapi kita dalam hal ini hanya menyampaikan pengamalan ulama Syafi'iyah. Bukan berarti dengan pemberitahuan ini atau penyampaian ini kita bersuuzon atau kita tidak mau ikut atau tidak berjamaah dengan imam yang Al-Fatihahnya sir. Nah, tetap kita menjaga kebersamaan umat, persatuan umat, tapi dalam majelis pengajian ini bukan bersifat untuk umum, tapi majelis pengajian bersifat untuk penekanan pengamalan mazhab Syafi'i. Ini yang disampaikan dalam majelis, penekanan pengamalan mazhab Syafi'i, apalagi berdasarkan hadis-hadis yang kita baca. Namun apabila ketemu berbeda dari apa yang kita sampaikan dengan imam di tempat masing-masing, selagi dia baca bismillah maka salatnya sah, apakah sir atau jahar di Al-Fatihahnya. Tapi kalau kita enggak dengar juga dia baca sir misalnya, husnuzan saja dia baca bismillah, enggak usah dikoreksi, enggak usah ditanya Pak Ustaz baca bismillah atau tidak, diamin saja. Ma ghaba anka wala tas'al, sesuatu yang tidak tahu jangan ditanya. Kalau kita tanya dia bilang tidak, oh kita cari masjid yang lain, kan masalah jadinya. Kita biarkan saja. Jadi bertoleransi dengan perbedaan pendapat,
kemudian berkomitmen dengan ulama Syafi'iyah dalam pengamalan pribadi kalau kita yang mengamalkan. Kemudian kalau kita baca pertengahan ayat dari surah yang panjang seperti dalam solat tarawih, sebagian ulama Syafi'iyah menganjurkan baca bismillah, sebagian yang lain tidak. Jadi kalau diambil di tengah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, maka ada yang mengatakan baca bismillah, ada yang mengatakan tidak baca bismillah. Tapi untuk membaca auzubillah di luar solat tetap dianjurkan. Apakah di awal surat kita membaca Al-Quran atau di pertengahan surat kita membaca Al-Quran, auzubillah tetap dibaca. Allah berfirman, fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila kamu baca Quran, bacalah auzubillah. Kecuali yang tidak boleh baca bismillah adalah ketika mengawali surah Baro'ah, bara'atum minallah. Kenapa? Karena di dalam surah tersebut adalah ayat-ayat perang, penegasan-penegasan hukum, sehingga tidak tepat kalau dibaca bismillah. Yang ketiga, berwudu. Nah, selesai seorang berhadas besar, lalu dia berwudu dan melakukan pekerjaan rumah, itu boleh-boleh saja. Nah, kalau memang terpaksa untuk melakukannya atau pertimbangan lebih baik menunda mandi. Karena kalau dia berhadas besar, lalu dia mandi, kemudian lakukan pekerjaan rumah, kemudian mandi lagi, jadi 2 kali mandi. Jadi pengennya dia selesai berhadas besar, kemudian berwudu, lakukan pekerjaan rumah, sekalian mandi junub dan mandi bersih-bersih. Kalau ada pertimbangan seperti itu nggak ada masalah. Karena Nabi juga pernah melakukan berwudu selesai hadas besar, lalu Nabi tidur. Nah, tapi kalau kita tidak ada alasan untuk menunda, pekerjaan rumah hanya yang ringan-ringan saja, tidak menuntut untuk mandi kembali setelah melakukan pekerjaan tersebut, sebaiknya selesai berhadas besar langsung mandi dan melakukan pekerjaan yang lain, karena kurang berkah sesuatu yang dilakukan dalam keadaan berhadas besar. Bahkan para ulama sufi, jangankan berhadas besar, berhadas kecil pun mereka tidak mau melakukan aktivitasnya. Nah, berhadas kecil pun mereka tidak mau melakukan aktivitasnya. Bahkan yang lebih ketat lagi dari para ulama, yaitu diantaranya Imam At-Tirmidzi, beliau sholat 2 rakaat setiap menulis 1 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khair insyaallah. Masih ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya, pertama tentang bayar kafarat sumpah yang dimaksud 10 orang miskin 1 liter. Apakah kita dengan melihat azas manfaat misalnya, bukankah dengan 1 bungkus nasi yang sudah lengkap lauk pauk yang lebih bermanfaat diberikan, atau memang semestinya seperti yang dikatakan teks hadis itu? Yang kedua, bagaimana kita menghadirkan hati kita ketika saat beribadah? Dan kemudian, kapan kita mengetahui bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selanjutnya tentang perkara makanan, apakah benar semua hewan laut itu dihalalkan oleh Allah? Jadi sekian, mohon
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk kepada kafarat sumpah memberi makan 10 orang miskin. Nah, kadangkala sebahagian para ulama kita atau sebahagian ulama akhir zaman, mereka memberikan pemahaman dengan alasan maqasidus syariah. Ini yang sering mereka angkat. Maqasidus syariah, tujuan syariat apa? Memang maqasidus syariah itu bahagian daripada dasar untuk mengambil kesimpulan hukum, tapi kapan maqasidus syariah bisa menjadi dasar pengambilan hukum? Ketika tidak ada kejelasan. Sementara kafaratul yamin itu jelas nasnya di dalam Al-Quran. Jelas nasnya dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW bersabda, "May yakul fil Qur'ani bi ra'yi wa kana fahuwa khata'un walau kana sadiqan." Orang yang mengomentari ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapatnya, maka dia dianggap salah walaupun dia benar. Nah, walaupun dia benar. Maka untuk kita yang tidak punya kapasitas untuk berkomentar tentang ayat-ayat Al-Quran, maka rujukan kita adalah untuk Quran tafsir. Rujukannya adalah tafsir Al-Quran. Dari sekian kitab tafsir yang ada, maka rujukan yang paling tepat adalah tafsir yang paling dekat pengarangnya dengan Nabi, paling dekat pengarangnya dengan tabi'in. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Khairul quruni qarni." Generasi terbaik adalah generasi saya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka itu generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka tabi'in. Kalau kita punya kitab tafsir, kitab fikih, pandangan ulama yang ada di 3 generasi terbaik, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in, maka kita tidak boleh mengetepikan pandangan ulama ini dihadapkan dengan pendapat ulama yang muncul akhir zaman. Saya punya dosen, dia profesor, dia S3, bagian tafsir, mengatakan memberi makan itu lebih tepatnya adalah nasi bungkus karena itu lebih mudah dan mudah dikonsumsi. Bisa saja kita beri beras, dia tidak punya gas. Bisa kita beri beras, dia tidak punya lauk pauk, dia tidak punya yang lain. Lebih bermanfaat nasi bungkus, bisa dia makan langsung. Nah, ini pandangan mereka. Kalau pandangan ini cocok enggak dengan tafsir? Kita kembali kepada tafsir. Ternyata ulama Syafi'iyah mengambil memberi makan di sana maksudnya bukan memberi nasi bungkus, tapi memberi makanan pokok. Nah, 1 liter, 1 fakir miskin 1 mud. 1 mud itu 7 on. Sehingga ulama Syafi'iyah menyimpulkan memberi makanan pokok 1 orang 1 liter beras atau 7 on beras. Bukan kita menolak dengan pendapat-pendapat alasan-alasan maqasidus syariah, tapi kita mesti bijak. Kita mesti bijak memilih pendapat ulama yang mendapatkan rekomendasi daripada Rasul generasi terbaik. Imam Malik hidup di generasi tabi'in. Beliau berguru kepada salah satu sahabat. Imam Syafi'i minimal beliau tabi'in, karena beliau berguru kepada Imam Malik yang beliau adalah generasi tabi'in. Kalau pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Hanafi, Maliki mengatakan memberi makan itu adalah makanan pokok, kenapa kita ambil pendapat orang yang lahir tahun 80-an, tahun 70-an? Nah, yang dia ada di generasi yang mungkin usia 10 tahun
itu belum pandai baca Quran. Baru belajar A di atas A, Ba di atas Ba, di atas Ta. Sementara Imam Syafi'i 10 tahun hafal Al-Quran. Kenapa kita ambil pendapat daripada generasi yang mungkin solatnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, akhlaknya seperti apa, sunnah-sunnah dalam dirinya seperti apa? Kenapa kita tinggalkan generasi yang baca Qur'annya khatam 2 kali sehari di bulan Ramadan, yang tidak pernah pakai sendal di Masjid Nabawi, kalau baca hadis terus mengalir air matanya, rasa takut dengan Nabi. Bahkan di antara ulama, di antara mereka ada yang mengatakan, saya anggap diri saya munafik kalau 1 malam tidak bermimpi dengan Rasul. Nah, tapi ketika mereka mengetepikan pendapat orang-orang tersebut, mengambil pendapat yang belakang-belakangan, itu kita katakan tidak bijak. Tidak bijak mengambil pendapat junior lalu meninggalkan pendapat ahli. Nah, kita ajak untuk merujuk kepada pendapat generasi awalun dari umat ini, yaitu generasi salaf. Yang kedua, lupa jadinya. Dicatat. Cara ibadah kita atau bukti ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebahagian tempat ada hadis mengisyaratkan bahasanya ibadah yang diterima oleh Allah itu akan menghadirkan ibadah yang lain. Kalau ibadah kita diterima oleh Allah, akan melahirkan ibadah yang lain, memudahkan ibadah yang lain. Salah satu yang lain, ayat Allah katakan, watslu alaihim naba'a banai Adam. Bacakan olehmu wahai Muhammad cerita putra Nabi Adam alaihi salam. Idz qarraba qurbana, ketika kedua-duanya berkorban. Fatuqbila min ahadihima, diterima korban salah satunya. Walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima korban yang satunya. Apa kata yang korbannya tidak diterima? La'atulannak, aku akan bunuh kamu. Jadi kalau ibadah korban, bukti tidak diterima atau diterimanya ibadah, orang yang ibadahnya diterima, dia katakan, la in basatta ilaika yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Kalau kamu ulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku kepada untuk membunuhmu. Itu salah satu ibadah korban, ada tandanya disebutkan dalam Al-Quran. Ibadah korban orang yang diterima oleh Allah, dia tidak akan membalas kejahatan yang kejahatan, karena dia memang betul-betul orang berkorban. Tapi kalau orang ibadah korbannya tidak terima oleh Allah, la'aktulahna, aku akan bunuh kamu. Setelah berkorban tetap menzalimi orang lain, setelah berkorban tetap menipu orang lain, itu salah satu tanda ibadah korbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara kesimpulan, ibadah yang diterima akan melahirkan ibadah yang lain. Ibadah yang tidak diterima, setelah ibadah malah membuat capek, membuat letih. Nabi bersabda, rubba min qaimin laisa lahu min qiyami ilal sahar. Banyak orang salat malam, tapi salat malamnya hanya membuat dia letih. Kalau orang tahajud letih dia di pagi hari, itu salat malamnya tidak diterima. Rubba min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak orang puasa dia cuma mendapatkan lapar dan haus. Berarti orang yang berpuasa dengan puasa enggak sempat tarawih, capek dah puasa tadi panas sekali, malam ini saya enggak tarawih, berarti puasanya tidak terima oleh Allah, dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Jadi kalau kita rangkumkan beberapa hadis dan ayat tersebut, kesimpulannya ibadah yang diterima itu memudahkan untuk ibadah yang lain. Ibadah yang tidak diterima akan menghalang pelakunya untuk melakukan ibadah yang lain. Yang ketiga, untuk mendapatkan khusyuk di dalam ibadah, ini susah untuk kita sampaikan karena kita sendiri tidak ahli khusyuk. Nah, jadi bohong berbicara tentang satu hal kalau bukan ahlinya. Lagi-lagi khusyuk itu yang pertama sekali diangkat oleh Allah di muka bumi ini. Kata Nabi, kamu akan melihat satu zaman nanti, satu masjid besar,
banyak jamaahnya tapi tidak ada yang khusyuk. Tapi ulama menyampaikan kepada kita ada cara-cara khusyuk dalam beribadah. Dalam solat diantaranya berwuduk sebelum masuk waktu, solat sebelum hadir sebelum azan berkumandang, melihat ke tempat sujud ketika berdiri, melihat kepada dua kaki ketika sujud, memandang ke hidung ketika sujud, melihat kedua kaki ketika ruku, kemudian memakai pakaian putih, tidak pakaian bergambar-gambar dan macam-macam. Itu adalah usaha untuk khusyuk. Orang melakukan usaha khusyuk walaupun tidak dapat khusyuk, dia akan mendapatkan pahala khusyuk, karena memang khusyuk itu tidak ada lagi. Tapi melakukan usaha khusyuk adalah satu kewajiban bagi kita. Yang keempat, nah, apakah semua hewan laut itu halal? Hadisnya begini. Sebagian sahabat berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, nahnu narkabul bahr." Kami mengarungi lautan. Wa ma'ana ma'un qalil. Bersama kami cuman ada sedikit air. Anatawaddau min ba'il bahar. Bolehkah kami berwuduk dari air laut? Itu pertanyaan sahabat. Apa jawaban Nabi SAW? Mazhab siapa? Syafi'i kah atau Hanafi? Kemudian ada perbedaan mazhab lagi antara Hanafi dan Syafi'i. Apakah bangkai ikan halal? Kata Imam Syafi'i, halal. Apakah bangkainya tenggelam atau masih terapung? Kata Hanafi, halal kalau masih terapung. Tapi kalau sudah tenggelam bangkainya, hukumnya haram. Jadi ada dua perbedaan Syafi'i dan Hanafi dalam hal hadis yang kita bacakan. Wallahu a'lam bishawab. Maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabb.